Netflix adalah salah satu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California. Didirikan pada tahun 2008 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scotts Valley, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah berlangganan streaming yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Sejak Juli 2015, Netflix memiliki lebih dari 130 juta total pelanggan secara internasional di seluruh dunia, termasuk 57,38 juta di Amerika Serikat sendiri. Model bisnis awal Netflix adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. 1 tahun setelah berdiri, Netflix fokus kepada penyewaan DVD daripada penjualan DVD, sehingga bisnis usaha penjualan DVD ditinggalkan. Nah, pada tahun 2010, Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan media streaming, namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan Blu-ray. Perusahaan ini memperluas usahanya secara internasional dengan layanan streaming tersedia di Kanada pada tahun 2011 dan terus berkembang layanan tersebut sejak saat itu. Nah, sejak Januari 2012, layanan Netflix telah beroperasi lebih dari 190 negara. Model bisnis yang sederhana dan terukur. Model bisnis Netflix memiliki pendekatan pasar yang luas atau target yang luas dan didorong dengan kemudahan yang diberikan. Netflix juga tersedia di seluruh dunia dengan harga yang affordable. Para customers dibuat sederhana dalam aksesnya. Cukup 2 hingga 3 menit, sistem akan merekam apa yang cocok ditonton untuk para customers. 2. Budaya kerja di Netflix. Sesuai dengan slogan Netflix and Chill, ternyata slogan ini diterapkan dengan kerja yang ada di Netflix. Semua peraturan kerja di Netflix terangkum dalam dokumen yang disebut kebebasan dan tanggung jawab. Dokumen tersebut diterbitkan pada tahun 2009 sebagai untuk menyampaikan nilai-nilai perusahaan kepada semua karyawan yang berbakat. Konten adalah raja. Netflix memasuki industri produksi konten pada tahun 2013 dengan series pertama mereka, Lilyhammer. Netflix telah memperluas produksi film dan series televisi sejak saat itu secara besar-besaran dengan menawarkan konten Netflix original melalui perpustakaan digital milik mereka, baik di layanan televisi maupun film. Netflix telah merilis lebih dari 126 original series atau film pada tahun 2014. Bisa dikatakan konten yang dimiliki Netflix tidak akan ia dapatkan pada TV kabel dan lainnya. Selain itu, Netflix juga menyuguhkan pembuatan konten original yang diproduksi sendiri sehingga ia akan mengurangi kejahatan pembajakan. Teknologi yang digunakan Netflix. Netflix menggunakan 10% dari revenue yang dihasilkan sebesar $900 juta untuk melakukan penelitian dan pengembangan, dan jumlah ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan. Netflix akan membangun dan menggunakan open source secara luas. Bahkan kemungkinan Netflix telah direplikasi oleh banyak perusahaan sehingga disebut sebagai arsitektur Netflix. Tokopedia berbasis digital. Tokopedia merupakan toko online yang dimiliki oleh Indonesia. Tokopedia menyediakan berbagai perlengkapan, dari perlengkapan kantor, kebutuhan rumah tangga, dan perlengkapan lainnya. Tokopedia menghadirkan search engine yang memudahkan pembeli untuk membeli barang yang diinginkannya. Sejarah Tokopedia. Pada tahun 2019, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Pada tahun 2016, Tokopedia menghadirkan teknologi finansial. Pada tahun 2017, Tokopedia menghadirkan produk Deals. Dan pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar yang bernama Toko Cabang. Fitur-fitur yang digunakan untuk mengembangkan UMKM. Yang pertama, fitur bangga buatan Indonesia. Yang kedua, ulasan. Yang ketiga, following dan feed. Yang keempat, Tokopedia Play. Dan selesai. Aspek-aspek dalam Tokopedia. Yang pertama, aspek politik. Pada aspek politik ini terjadinya kasus kebocoran data hingga 91 akun atau 91 juta pengguna Tokopedia. Pada kasus ini hendaklah diretas atau dilaporkan kepada perusahaan terkait kebocoran data. Yang kedua, aspek teknologi. Tokopedia sudah termasuk startup berbasis unicorn.
di mana data-data akun atau data-data pengguna tersebut harus sudah terprivasi dan tidak lagi adanya kebocoran data. Dan yang ketiga, aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini sudah dilihat sebelumnya terjadi kebocoran data, hingga aspek ekonomi ini menyebabkan kerugian dalam Tokopedia tersebut. Yang keempat, aspek sosial, di mana aspek sosial ini dapat disimpulkan bahwa apabila kita membeli barang tidak harus bertransaksi secara langsung, melainkan kita dapat membeli dengan online atau melalui website aplikasi belanja online. Yang kelima, aspek legal. Aspek legal ini di mana Tokopedia sudah menjamin privasi data atau pengguna Tokopedia untuk merahasiakan data-data tersebut. Teknik marketing Tokopedia yang pertama, mengikuti tren pada sosial media seperti Instagram. Tokopedia pun mengikuti tren Instagram untuk melaksanakan live di IG atau bikin story. Kedua, menggunakan brand ambassador untuk mendukung produk. Brand ambassador dari Tokopedia yaitu Chelsea Island. Ketiga, berperan aktif dalam berbagai event. Tokopedia dia juga terkenal sering mengikuti beberapa event, yaitu salah satu acara rutin dalam Tokopedia yaitu Hari Belanja Nasional atau Harbolnas. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Tokopedia. Yang pertama, kelebihannya. Proses transaksi antara penjual dan pembeli lebih aman karena setiap proses menggunakan dan mengharuskan penjualan dan pembelinya untuk melakukan konfirmasi. Mulai dari konfirmasi pembayaran, konfirmasi pengiriman, dan konfirmasi untuk paket telah sampai atau telah diterima. Banyak cara untuk melakukan promosi yang tidak membutuhkan biaya, mulai dari website gratis, search engine organizer, komunitas jaringan sosial hingga berbagai event yang diadakan oleh Tokopedia untuk membantu member dalam promosi. Yang kedua, kekurangannya. Karena sistem yang digunakan tergolong masih baru, penjualan masih banyak yang tidak mengikuti tren tersebut atau aturan untuk mengikuti barang terlebih dahulu setelah pembeli pengiriman uang ke pihak Tokopedia. Karena masih memegang prinsip tidak ada uang. Tidak ada barang-barang yang dijual belum lengkap. Dan Tokopedia juga belum menerima etalase barang yang harganya 10 juta ke atas. Saya Nafisa Tunil Fikriyah akan menjelaskan tentang perusahaan digital B2C Lazada. Sejarah singkat Lazada. Lazada merupakan aplikasi belanja online yang terdapat di Indonesia dan berkembang hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan aplikasi belanja dengan retail jaringan online yang terdapat di 6 negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli online dan retail e-commerce. Hasil pengembangan dari perusahaan Lazada ini merupakan inkubator teknologi internet asal Jerman. Lazada berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Selain memberikan kemudahan, transaksi Lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potong harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk dibeli oleh para konsumen. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada Indonesia, yaitu lazada.co.id. Lazada merupakan perintis e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan beberapa pengalaman belanja online cepat dan nyaman. B2C pada perusahaan digital Lazada. B2C atau sering disebut dengan business to consumer merupakan model penjualan produk dan layanan antara sebuah bisnis dengan konsumen yang merupakan pengguna akhir. B2C pada perusahaan digital Lazada
lebih berfokus kepada tipe e-commerce yang bertujuan untuk menyerap konsumer individu yang melakukan transaksi di situs mereka. Dalam B2C, kita akan lebih berfokus pada bagaimana mekanisme dasar bagi pembeli untuk mengakses perusahaan tersebut di dalam sebuah web yang sudah disediakan oleh perusahaan. Penjualan dalam Lazada lebih berfokus kepada B2C, di mana target dalam pemasaran perusahaan tersebut adalah pembeli individu. Sistem penjualan Lazada ini ingin memberikan sebuah pengalaman kepada pembeli atau customer experience yang berbeda jika pembeli tersebut membeli di toko secara fisik. Lazada lebih berfokus kepada penjualan produk elektronik, buku, software, perlengkapan otomotif, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, serta kesehatan. Selanjutnya yaitu diagram pencapaian Lazada. Berdasarkan diagram di samping, merupakan traffic rank Lazada Indonesia yang mengalami penurunan pada Januari 2016 yaitu di angka 560. Pada bulan Februari 2016 turun menjadi 700 dan di bulan Maret 2016 turun hingga angka terendah yaitu pada 812. Penurunan traffic rank Lazada menurut Lazada Indonesia mengalami penurunan traffic website pada bulan Januari hingga Maret 2016 dan ditambah dengan rendahnya penilaian masyarakat terhadap website Lazada tersebut. Selanjutnya dari tabel di samping merupakan peta persaingan website e-commerce di Indonesia pada kuartal 4 2017 hingga pada kuartal 2 tahun 2018. Tabel di samping merupakan peta persaingan setiap e-commerce yang ada di Indonesia, baik dari B2C atau C2C. Peta persaingan ini ditunjukkan melalui paparan data per kuartalnya. Kuartal merupakan pembagian periode yang perhitungannya merupakan dihitung dari tim iPrice setiap 3 bulan sekali untuk mengetahui jumlah kunjungan situs tersebut. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa e-commerce Lazada Indonesia yang paling mendominasi dari segi kunjungan situs selama 3 kuartal terakhir. Hal ini ditinjau dari layanan serta fasilitas yang disediakan oleh Lazada sangat lengkap dan beragam. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kunjungan Lazada Indonesia pada kuartal 1 2018 hingga kuartal 2 2018 telah mengalami penurunan. Pada tahun 2019, iPrice merilis laporan persaingan e-commerce di Indonesia tahun 2019 yang menempatkan Lazada sebagai e-commerce dengan kunjungan terbanyak keempat di Indonesia. Kunjungan terbanyak keempat di Indonesia dengan total kunjungan mencapai 52 juta lebih kunjungan. Pada tahun 2020, e-commerce Lazada adalah satu dari sekian e-commerce asal Singapura. Selain SoftBank, jaringan e-commerce Lazada berada di berbagai negara Asia Tenggara termasuk Lazada Indonesia. Di Indonesia, marketplace ini menempatkan peringkat keempat top e-commerce 2020 dengan jumlah kunjungan ke website lazada.co.id mencapai 21,4 juta. Analisis model bisnis Lazada 4C. Di dalam marketing 4.0 yang menjelaskan tentang pergerakan marketing dari tradisional ke digital telah mendefinisikan ulang bauran pemasaran yang dulunya 4P atau produk, price, place, and promotion menjadi 4C atau CO creation, currency, communal activation, and conversation atau marketing 4.0 2017. Yang menariknya adalah ketika Lazada sering dibicarakan baik di internet maupun di dunia nyata oleh orang-orang atau netizen, terkadang membuat seseorang merasa penasaran untuk mencoba produk
tersebut. Ditambah lagi, Lazada sering mengganti tagline dan brand ambasadornya. Selanjutnya, definition of concept. Yang pertama itu ada consumers value atau produk. Konsumen atau nilai pelanggan merupakan dasar dari strategi pemasaran yang akan disusun, penting bagi pemasaran untuk meluangkan waktunya dengan mempelajari keinginan dan kebutuhan konsumen secara mendalam atau consumer want to needs in depth. Karena hanya produk dengan pemahaman yang detail mengenai konsumen yang akan mampu berkompetensi di pasar. Lazada menawarkan aneka produk yang bisa dipilih oleh pelanggan. Dengan banyaknya tawaran produk, tak heran jika banyak yang lebih memilih berbelanja di Lazada daripada tempat yang lain. Yang kedua itu ada cost to the customer atau price. Pada konsep harga, biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh sebuah produk atau suatu produk, maka penetapan harga harus didasarkan pada tingkat kesediaan konsumen untuk membayar atas produk tersebut. Lazada juga menawarkan berbagai jenis pembayaran yang bisa Anda pilih. Salah satunya itu seperti COD atau cash on delivery. Sistem pembelian di dalam Lazada, metode pembayaran perusahaan menerapkan sistem pembayaran sebagian online sesuai dengan segmen perusahaan, yaitu penjualan secara e-commerce. Yang ketiga itu ada convenience atau pledge. Mengakses situs atau aplikasi sebuah tempat berbelanja online tentu menjadi daya tarik sendiri. Maka Lazada hadir dengan tampilannya yang sederhana dan mudah digunakan sehingga bisa diakses kapanpun dan dimanapun kamu mau atau kalian berada. Yang keempat itu communication atau promotion. Komunikasi dalam bauran pemasaran 4C ini merupakan pergeseran nilai dari aktivitas promosi dalam artian hanya persuasi saja atau komunikasi persuasi dari satu arah kepada aktivitas komunikasi aktif dua arah. Dalam rangka mendelivery nilai lebih atau beda atau keunggulan atau value and advantage or differentiation kepada target konsumen kita. Selanjutnya yaitu perusahaan modal berbasis fintech. Fintech yaitu merupakan singkatan dari Financial Technology. Berdasarkan Financial Digital Research Center mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Adapun beberapa manfaat fintech, yaitu transaksi keuangan menjadi lebih mudah, akses pendanaan akan lebih baik, tarif hidup masyarakat akan lebih meningkat. Selanjutnya, mendukung inklusi keuangan, mempercepat perputaran ekonomi. Fintech Modalku. Modalku adalah platform peer-to-peer lending berbasis online yang mempertemukan pelaku UKM atau usaha kecil menengah yang membutuhkan modal dan layak kredit dengan pemberi pinjaman yang ingin mencari alternatif investasi. Sebagai platform, Modalku berperan sebagai perantara antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Keuntungan dan kerugian dalam layanan Modalku. Kerugiannya yaitu banyak investor
dan juga pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan modalku untuk memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri. Berikutnya, belum ada asuransi yang digunakan untuk mengcover investor yang disalurkan. Oleh sebab itu, investor dalam bisnis P2P lending ini beresiko terhadap tindakan one prestasi dan gagal bayar dalam pinjaman. Keuntungan dari modalku yaitu tanpa gangguan. Biaya yang dilakukan oleh modalku tergolong sebagai KTA, yaitu kredit tanpa gangguan. Yang kedua, tingkat suku bunga terjangkau. Modalku menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif dan terjangkau antara 12 hingga 26% per tahun. Selanjutnya, proses cepat dalam memproses aplikasi pinjaman yang diajukan oleh modalku. Membutuhkan waktu kurang lebih dari 4 hari kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Fitri dari nomor BP 20 10 11 55 0172. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memberikan materi tentang perusahaan modalku berbasis fitrah. Keamanan layanan modalku telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sistem operasionalnya dalam pengawasan pemerintah. Intinya, modalku sebagai platform P2P lending bukanlah investasi bodong, tetapi real dan terbukti telah membantu banyak UKM dalam upaya mengembangkan bisnisnya. B. Modal bisnis modalku 4C atau B2C. Modalku juga terpilih kembali dalam Fintech 250, yaitu daftar perusahaan-perusahaan terkemuka dunia yang menciptakan perobasan dunia teknologi finansial untuk tahun kedua berturut-turut oleh CBXC. Ada 4 analisa modalku menggunakan AC, yaitu 1 karakter. Adalah C pertama yang paling diutamakan. Ketika seseorang nasabah mengajukan kredit, maka lebih dahulu dilihat adalah karakter sah penasabah. 2. Capacity. Capacity dalam penerjemahan bebas kapasitas berarti kemampuan. 3. Kapital modal itu penting. Bukan hanya omong kosong dan omong dengkul menjual cita-cita ketika Anda menghadapkan dengan pihak bank. 4. Kolateral, jaminan seseorang nasabah kepada bank yang bahkan memberikan pinjaman ikat secara hukum lebih notaris. C. Regulasi pemerintah dalam menghitung modalku. Finansial teknologi atau fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Maksudnya terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien dan mudah. Saya akan menjelaskan Empathy Map. Empathy Map adalah sebuah tool untuk mengenal target audience guna menyelaraskan strategi bisnis dan value proposition dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan perasaan pelanggan. Secara umum, Empathy Map membuat stakeholders berpikir tentang user dan bukan produk yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu tips-tips menggunakan Empathy Map. Yang pertama yaitu tentukan fokus dan tujuan. Yang kedua yaitu gambarkan dunia di luar pengguna. Yang ketiga yaitu gambarkan pemikiran pengguna. Dan yang terakhir, simpulkan Empathy Map. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu what does see, menjelaskan tentang apa yang dilihat oleh pelanggan, tentang lingkungannya, dan masalah apa yang dihadapi dalam mendapatkan pelayanan. Selanjutnya yaitu what does hear. Di sini menjelaskan tentang hal-hal yang mempengaruhi pelanggan dan bagaimana mereka terpengaruh. Selanjutnya yaitu what does think and feel. Di sini menggambarkan pendapatan pelanggan tentang pelayanan yang tersedia. Apa yang Anda
Anda lakukan agar produk yang Anda jual itu dapat terjual dengan laris? Jawaban, yang saya lakukan yaitu dengan membuat kemasan yang berbeda dan menarik, unik, serta menambahkan hal yang belum terpikirkan oleh pedagang lain. Agar produk yang saya jual bisa menarik perhatian para pembeli, dan saya yakin itu dengan itu saya dapat bersaing dengan sehat terhadap penjual boba dan pisang topping yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Yunal Salsabila dengan nomor BP 20 10 11 55 11 0244. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan memasarkan produk minuman boba dan pisang topping saya. Yang pertama, bagi yang tidak tahu boba. Boba itu berbentuk bola-bola kecil yang berwarna hitam yang terbuat dari tepung tapioka dan nantinya akan ditambah dengan brown sugar sebagai pemanisnya. Sepertinya tidak ada yang tidak tahu dengan boba. Bahkan anak kecil pun juga tahu dengan minuman boba. Minuman boba yang saya jual sangatlah banyak variasi rasanya, mulai dari coklat, taro, vanila, dan lain sebagainya. Dan untuk toppingnya, minuman boba ini juga banyak seperti choco chip, Oreo, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan pisang topping, varian rasa dan toppingnya juga banyak. Soal harga minuman boba dan pisang topping ini sangatlah terjangkau dan cocok bagi kaum low budget. Dengan harga 10.000, Anda bisa merasakan salah satu dari berbagai macam rasa minuman boba dan pisang topping ini. Walaupun harganya terjangkau, kualitas yang kami berikan bukanlah kaleng-kaleng. Bahan-bahan yang digunakan pun berasal dari supplier terpercaya. Bagi Anda yang ingin membeli minuman boba dan pisang topping kami, bisa langsung datang ke tempat lokasi penjualan kami atau bisa melalui aplikasi GoFood. Jika Anda membeli makanan kami dari GoFood, Anda bisa mendapatkan voucher potongan harga untuk pembeliannya. Tetapi tidak hanya di aplikasi GoFood saja. Di pembelian secara langsung, Anda juga akan mendapat potongan harga. Maka dari itu, cobalah beli minuman boba kami dan pisang topping kami. Kami jamin Anda yang membeli tidak akan merasa rugi atau merasa menyesal dengan rasanya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.